Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak kepada kita, mari kita mensyukurinya. Dan sesungguhnya bersyukur itu adalah kenikmatan itu sendiri. Kata Ibnul Jauzi, saya akan berulang-ulang mengucapkan syukur dan bisa mensyukuri ucapan hamdalah tadi itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga akan terjadi tasalsul. Kita akan terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ucapan itu harus kita syukuri lagi, sehingga tidak akan pernah lepas kita dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kafarat, denda bagi orang yang melanggar di bulan Ramadan dengan pelanggaran yang berat seperti hubungan suami istri. Baik, silakan dibuka kitabnya. Fa idza wujidat al-quyudu kulliha wajabat al-kafarah. Ini yang terakhir kemarin. Jika ditemukan hal-hal kaidah-kaidah tadi, yaitu ketentuan-ketentuan ya, al-qaid, wajabat al-kafarah, maka wajib kafarat. Wa hujjatu dzalika, dalil hal tersebut adalah ma rawahu asy-syaikhani, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna rajulan, dalilnya ini hadisnya, sesungguhnya seorang laki-laki jaa datang ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, halaktu, saya binasa ya. Faqala wa ma ahlakaka, apa, Rasul kemudian bertanya, apa yang membuatmu celaka? Ya, ini adalah pengakuan yang luar biasa dari sahabat. Dia tidak tenang ketika melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, dia kemudian lapor kepada Rasulullah. Inilah kejujuran, kehebatan para sahabat di zaman itu, dan menjadi tasyri', menjadi pensyariatan sebuah hukum ya. Tetapi Rasulullah kemudian tidak kemudian menyalahkan ya. Kadang kan kalau kita menemukan pelanggaran dan kesalahan, kita langsung menjudge ya, bahwa dia orang yang pelaku maksiat, dosa besar dan sebagainya. Enggak. Kita lihat bagaimana respon Rasulullah. Faqala, laki-laki ini kemudian berkata, waqa'tu ala imraati, saya terjatuh kepada istriku fi Ramadan, di bulan Ramadan. Saya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kata-katanya tidak vulgar. Waqa'tu ala imraati. Faqala, kemudian Rasul bertanya, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah, apakah kamu menemukan apa yang bisa kamu merdekakan untuk hamba sahaya? Ada uang enggak, ada dinar enggak yang kamu miliki? Tajid ma ta'tiqu raqabah, yang bisa kamu tebus untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi Rasul langsung cari solusi gitu ya, tidak kemudian menyudutkannya, menyalahkannya, tidak. Rasul langsung ada, kira-kira kamu ada uang nggak untuk memerdekakan hamba saya? Itulah solusinya ketika kamu melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Qala, beliau menjawab, rajul ini, laki-laki ini menjawab, la, nggak ada ya Rasul. Nah, ini nggak tahu diri berarti ya, orang miskin tetapi melakukan pelanggaran di bulan Ramadan yang dendanya harusnya memerdekakan hamba saya, dan dia nggak punya. La, nggak ada uang untuk itu ya Rasul. Faqala, Rasul kemudian berkata, hal yastati antasuma syahraini mutatabi'ain, hal apakah tastati'u, kamu mampu, kuat, antasuma puasa, syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Kira-kira kamu kalau puasa 2 bulan berturut-turut bagaimana gitu ya. Qala, dia menjawab, orang ini menjawab, la, tidak kuat ya Rasul ya, karena dia mungkin sudah tua dan sebagainya, tidak rasa-rasanya 2 bulan enggak kuat ya Rasul. Faqala, Rasul menjawab lagi, memberikan solusi berikutnya, hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, hal apakah tajidu, kamu menemukan, ma tut'imu, yang kamu bisa memberi makan, sittina miskinan, 60 orang miskin. Kamu ada uang enggak yang bisa dibelikan untuk makanan ini dikasih ke 60 orang miskin gitu ya. Jadi solusi. Rasul tidak habis untuk memberikan solusi. Qala la, ternyata dia juga nggak ada uang untuk memberi makan 60 orang miskin. Summa jalasa, kemudian lama ya, summa kemudian jalasa, beliau duduk ya.
Orang ini duduk, orang yang melakukan pelanggaran duduk, dia bingung ya, nggak punya sampai untuk membeli 60 orang miskin ini makanan, membeli makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Kemudian Rasul didatangkan, Rasul ada yang ngasih tamar ya, kurma. Ada satu wadah ya, wadah besar yang kemudian di situ ada makanan, yaitu tamar, kurma. Faqala, Rasul kemudian berkata, tasaddaq bihadza, sedekahlah dengan ini, gitu ya. Ya, tsumma jalasa, bisa jadi yang duduk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian duduk, tiba-tiba Rasul diberikan makanan tadi. Faqala ala afqara minna, orang ini kemudian berkata, apakah ini dikasihkan kepada orang yang paling fakir di antara kita? Ya, jadi memang arahan Rasulullah, sedekahkan ke orang yang lebih fakir darimu, gitu ya. Dia malah balik bertanya, apakah ada orang yang lebih fakir dari kami? Fa wallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada di antara kota, penduduk kota Madinah ini, ahla baitin, penduduk ahwaja yang lebih butuh ilaihi kepada makanan ini, minna, daripada kami. Jadi nggak ada orang yang lebih miskin daripada kami. Kita tidak menemukan di rumah-rumah ahli bait yang Madinah ini, di Madinah, orang yang lebih butuh daripada kami. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai nampak gigi taring beliau ya. Saking lucunya ketawa, mengetahui orang ini ya, beliau tidak marah. Saking polosnya dan saking sebegitu dia nggak punya apapun, padahal pelanggarannya sangat berat. Rasul ketawa. Summa, kemudian qala, Rasul berkata, idhab, pergilah, ya sudah, pergi, fa'at'imhu ahlaka, berikan makan keluargamu dengan ini ya. Akhirnya makanan tadi buat orang ini. Jadi solusinya ada, dan kemudian bahkan bukan untuk orang lain ya, membayar tadi, memerdekakan budak nggak ada, puasa 2 bulan dia nggak bisa, memberikan makan 60 miskin juga enggak. Akhirnya ada makanan yang diberikan kepada Rasulullah, Rasul kasih kepada dia, dia ternyata diminta untuk mensedekahkan ke yang lain, nggak ada katanya ya, nggak ada orang yang lebih fakir daripada kami. Akhirnya buat dia sendiri. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari, fa'atiq raqabatan, maka perdekakan hamba saya. Alal amri, dengan kalimat amar ya, bentuknya perintah. Kalau tadi kan tidak bentuk amr ya, tajid ma ta'tiqu raqabah gitu. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dalam satu riwayat Imam Abu Dawud, fa utiya bi araqin fi tamar qadra 15 sa'an, ada 15 sok. Rasul diberikan wadah yang besar, di dalamnya ada kurma kira-kira 15 sok ya. Satu sok itu 1 fitrah, katakan 3 liter ya, atau 4 kilo, 3 liter setengah, 2 liter, 2,5 kilogram. Nah itu dikali 15, katakan 3 kilo kali 15. Nah itu besarnya, banyaknya tamar. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, wa huwa asahhu min riwayati fihi ishruna so'an. Inilah riwayat yang paling sahih, asahhu min, daripada riwayat fihi ishruna so', ada 20 so' ya. Jadi ini ketentuan orang-orang yang melanggar di bulan Ramadan harus berurutan kafaratnya, dendanya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita belajar dari Rasulullah, tidak memvonis sesat, memvonis celaka kamu ya, neraka kamu, padahal dia melakukan pelanggaran besar. Enggak, Rasul kemudian langsung mencarikan solusinya. Nah, kita bisa mencontoh bagaimana Rasul bahkan akhirnya ketawa karena ada orang yang miskin tapi kemudian melakukan pelanggaran yang cukup berat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.